Matahari pagi menyapa dengan sinar keemasan yang menerobos tirai jendela rumah megah milik Pak Diro. Suasana riang memenuhi ruang makan keluarga itu. Pak Diro, seorang pengusaha konstruksi ternama di daerahnya, baru saja mendapatkan kabar bahwa ia memenangkan tender besar untuk proyek jalan lintas provinsi. Dengan wajah penuh semangat, ia duduk di meja makan bersama istrinya, Bu Ratmi, dan putra mereka, Dimas. "Alhamdulillah, Bu, proyek ini akhirnya jatuh ke tangan kita," ujar Pak Diro sambil menyuapkan nasi goreng ke mulutnya. Bu Ratmi tersenyum sambil menuangkan teh ke cangkir suaminya. "Iya, Pak, ini rezeki besar, semoga semua berjalan lancar." Dimas yang duduk di sebelahnya ikut berseru, "Wah, selamat ya, Pak. Nanti aku boleh ikut lihat lokasi proyeknya nggak, Pak?" "Ya pastinya, Nak. Tapi setelah semuanya siap ya," jawab Pak Diro dengan bangga. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pada siang harinya, saat sedang berbincang dengan beberapa koleganya di ruang kerja, Pak Diro tiba-tiba merasa pusing. Dunia seolah berputar, dan rasa mual tak tertahankan menyerangnya. "Mas Diro, sampean ndak apa-apa, Mas?" tanya salah seorang kolega dengan nada cemas. Pak Diro mencoba mengangkat tangannya, tapi tubuhnya melemas. Beberapa saat kemudian, ia berlari ke kamar mandi. Di sana ia muntah dengan keras, dan yang keluar bukanlah makanan, melainkan cairan merah pekat yang menyerupai darah. Ketika Pak Diro kembali ke ruang tamu dengan langkah gontai, wajahnya pucat seperti mayat. Bu Ratmi yang baru saja tiba dari pasar langsung panik melihat kondisi suaminya. "Pak, kenapa muka Bapak pucat sekali, Pak? Apa yang terjadi, Pak?" Bu Ratmi khawatir menggenggam tangan suaminya yang dingin. Pak Diro hanya menggeleng lemah sambil duduk di sofa. "Aku tadi muntah di kantor, tapi aneh, yang keluar seperti darah, Bu." Mendengar itu wajah Bu Ratmi berubah tegang. "Darah? Pak, ini bukan penyakit biasa, Pak. Kita harus cari tahu penyebabnya." Pak Diro mengangkat tangan, mencoba menenangkan istrinya. "Jangan berpikir macam-macam, Bu. Mungkin aku hanya kelelahan. Kamu tahu kan, sejak tender ini aku banyak begadang." Namun Bu Ratmi tidak yakin. "Pak, aku tahu Bapak orang yang kuat. Kalau cuma begadang, tidak mungkin kondisinya seperti ini." Pak Diro tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Matanya memandang lantai dengan kosong. Di sudut pikirannya ada ketakutan yang ia coba abaikan. Malam harinya, suasana di rumah semakin suram. Pak Diro memutuskan untuk beristirahat lebih awal, tapi tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi buruk tentang jalan panjang yang gelap, di mana ia dikejar oleh bayangan hitam besar dengan suara gemuruh menyeramkan. Saat terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, ia melihat Bu Ratmi duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan cemas. "Pak, Bapak mimpi buruk lagi ya, Pak?" tanyanya lembut. Pak Diro mengangguk pelan. "Iya, Bu, mimpi yang aneh. Tapi jangan terlalu dipikirkan, Bu." Bu Ratmi mendesah panjang. Pak, Ibu merasa ada yang tidak wajar. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan tender itu, Pak?" "Saingan Bapak itu loh, si Pak Joko. Pasti tidak akan senang, Pak." "Bu, Bapak tidak mau menuduh orang sembarangan, Bu. Kita harus tetap berpikir positif," ujar Pak Diro, meski hatinya sendiri diliputi keraguan. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merasa bahwa kebahagiaannya baru saja berubah menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Di lain waktu, malam itu sunyi seperti biasanya di rumah Pak Diro. Angin berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun di halaman rumahnya yang luas. Namun bagi Pak Diro, malam itu terasa mencekam. Setelah muntah darah di siang harinya, tubuhnya terasa lemah. Ia memutuskan untuk beristirahat lebih awal, berharap tidur bisa mengembalikan energinya. Namun, harapan itu pupus begitu ia memejamkan mata. Dalam mimpi, ia berdiri di jalan yang panjang dan gelap tanpa ujung. Langkah kakinya berat.
seolah ada sesuatu yang menahan. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki lain, berat dan menggema. "Siapa di sana?" teriak Pak Diro. Suaranya bergetar. Sosok besar dan hitam muncul dari balik kegelapan, dengan mata merah menyala yang menatap tajam. Makhluk itu mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Pak Diro ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ketika makhluk itu mengangkat tangan besar dan mencengkeramnya, ia terbangun dengan teriakan yang membangunkan seluruh rumah. Istrinya yang tidur di sampingnya bergegas bangun. "Istighfar Pak, istighfar," katanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Pak Diro mengangguk, nafasnya terengah-engah. "Sosok hitam itu dia terus muncul, Bu. Aku merasa seperti dia ingin mengambil nyawaku, Bu." "Pak, ini tidak biasa, Pak. Mungkin seharusnya kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Bu Ratmi, suaranya bergetar. Sudahlah Bu, mungkin ini hanya mimpi biasa," jawab Pak Diro dengan nada memaksa, dan meski wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Keesokan harinya, tanda-tanda aneh semakin menjadi. Saat sedang sarapan, cangkir teh yang dipegang Bu Ratmi tiba-tiba pecah begitu saja, meski ia tidak menjatuhkannya. Tak lama setelah itu, Dimas yang sedang belajar di kamarnya berlari ke ruang tamu dengan wajah ketakutan. "Pak, Bu, di kamarku ada suara orang berbisik," teriaknya. Pak Diro segera menuju kamar Dimas. Namun saat ia memeriksa, kamar itu kosong. Tidak ada apa-apa. "Dimas, mungkin kamu hanya terlalu lelah. Istirahat dulu saja, belajarnya nanti lagi," kata Pak Diro mencoba menenangkan anaknya. "Tapi Pak, aku dengar suara itu jelas sekali. Dia bilang, 'Keluar dari sini,' gitu Pak," jawab Dimas dengan suara pelan, membuat bulu kuduk Bu Ratmi merinding. Sore harinya, sahabat Pak Diro, Pak Sumarno, datang berkunjung. Mereka duduk di beranda menikmati kopi dan membicarakan berbagai hal, sampai akhirnya topik kesehatan Pak Diro muncul. "Diro, aku dengar kamu kemarin sempat muntah darah. Apa itu benar?" tanya Pak Sumarno. Pak Diro mengangguk pelan. "Iya, Nok. Tapi aku pikir itu hanya karena kelelahan saja, Nok." Pak Sumarno menatapnya dengan serius. Diro, aku sudah lama kenal sama kamu. Kamu bukan tipe orang yang sakit tanpa alasan. Apalagi dengan tanda-tanda yang kamu ceritakan tadi. Aku mulai curiga." Pak Diro menatapnya dengan alis terangkat. "Curiga? Maksudmu apa, Nok?" Pak Sumarno menghela nafas panjang. "Diro, di kampung sebelah ada seorang kiai sepuh yang terkenal. Beliau sering membantu orang-orang yang terkena hal-hal seperti santet. Kalau ini kamu benar kena santet, beliau pasti bisa bantu." Mendengar kata santet, Pak Diro langsung tertawa kecil, meski terdengar dipaksakan. "Opo sih, Nok? Aku ndak percaya hal seperti itu. Ini hanya penyakit biasa kok. Aku cuma butuh istirahat." "Tapi Diro, coba pikirkan. Mimpi burukmu loh sudah berulang-ulang. Benda-benda pecah tanpa sebab di rumah ini, suara-suara aneh yang dialami Dimas. Itu semua bukan kebetulan, Diro. Aku tahu kamu orang yang realistis, tapi dalam situasi seperti ini, tidak ada salahnya mencoba," kata Pak Sumarno dengan nada tegas. Pak Diro terdiam, mencoba mencerna kata-kata sahabatnya. Namun, ia tetap menggeleng. Aku tidak mau terlibat dalam hal-hal seperti itu, Nok. Aku yakin ini semua bisa dijelaskan secara medis, kok." Pak Sumarno hanya menghela nafas. Ya wes lah, Diro. Tapi kalau keadaan semakin buruk, ingat saranku yo. Kiai sepuh bisa menjadi pilihan terakhir." Malam harinya, mimpi buruk kembali menghampiri Pak Diro. Sosok hitam itu semakin dekat dan kali ini ia mendengar suara serak yang berkata, "Waktumu tidak lama di dunia ini." Pak Diro terbangun dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ketika ia menatap ke cermin di samping tempat tidurnya, ia terkejut. Wajahnya terlihat pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Dan di belakangnya, untuk sesaat ia melihat bayangan hitam melintas. Hatinya mulai goyah. Apakah mungkin sahabatnya benar? Apakah ini benar-benar santet? Malam-malam berikutnya,
Suasana rumah Pak Diro terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin menyelusup masuk ke sela-sela dinding, menambah kesan mencekam. Pak Diro duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin. Matanya terus melirik ke sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Ia tidak ingin memikirkan hal-hal aneh yang terjadi. Tetapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin nyata rasa takut yang menghantuinya. Bayangan hitam yang dilihatnya dalam mimpi kini mulai muncul di dunia nyata. Sementara itu, di lantai atas, Bu Ratmi sedang membereskan tempat tidur. Ketika ia mengangkat bantal untuk mengganti sarungnya, tangannya tersentuh sesuatu yang keras. Ia mengangkat bantal dengan perlahan dan matanya membelalak melihat apa yang tersembunyi di sana. Hah? Sebuah paku berkarat, panjangnya sekitar 10 cm. Panjang sekali. Tergeletak bersama tali anyaman yang tampak kusam dan kotor. Bau anyir samar tercium dari benda itu. Secara logika ini siapa yang bawa masuk ke dalam di bawah bantal tempat tidur Bu Ratmi dan Pak Diro? Ya Tuhan, gumam Bu Ratmi dengan suara gemetar. Ia memanggil Dimas yang sedang belajar di kamar sebelah. Dimas, cepat sini nak, serunya. Dimas masuk ke kamar dengan wajah bingung. Ada apa Bu? Tolong panggil bapakmu, kata Bu Ratmi sambil menunjuk benda-benda yang ada di kasur. Cepat le. Sementara itu Pak Diro bergegas naik ke kamar setelah mendengar panggilan Dimas. Wajahnya langsung berubah pucat begitu melihat paku berkarat dan tali anyaman di tangan istrinya. Bu, dari mana ibu menemukan itu? Tanyanya, suaranya bergetar. Di bawah bantal kita mas, apa ini artinya? Tanya Bu Ratmi, matanya berkaca-kaca. Pak Diro mengambil benda-benda itu dengan hati-hati, memeriksanya sambil mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya kebetulan, mungkin ada yang iseng. Tapi Pak, siapa yang bisa memasukkan ini ke kamar kita? Secara logika tidak mungkin, rumah ini selalu terkunci, tidak ada yang masuk selain kita, balas Bu Ratmi dengan nada tinggi. Dimas yang menyaksikan percakapan itu hanya diam, wajahnya terlihat bingung dan cemas. Malam semakin larut. Pak Diro memutuskan untuk menyimpan benda-benda aneh itu di gudang, berharap semua akan kembali normal. Tapi ketenangan yang diharapkannya tidak datang. Saat tengah malam, suara berderit terdengar dari arah dapur. Pak Diro yang belum tidur berjalan perlahan ke arah suara. Jantungnya berdegup kencang. Ketika ia sampai di dapur, lampu tiba-tiba mati, meninggalkan kegelapan pekat. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara pelan. Sebuah bayangan hitam terlihat melintas di sudut dapur, diikuti suara langkah berat yang menghilang menuju ruang tamu. Pak Diro mengejar, tetapi tidak menemukan apa-apa. Pagi harinya, Dimas memberanikan diri berbicara kepada bapaknya. Mereka duduk di teras depan rumah sambil menikmati teh hangat. Pak, Dimas memulai dengan hati-hati. Kenapa Bapak selalu terlihat ketakutan akhir-akhir ini? Pak Diro tersentak mendengar pertanyaan itu. Ia menatap anaknya, mencoba memasang senyum tipis yang terlihat dipaksakan. Bapak baik-baik saja Dimas, jangan khawatir. Tapi Pak, tadi malam aku dengar Bapak keluar kamar. Apa Bapak melihat sesuatu? Desak Dimas. Pak Diro terdiam sesaat, kemudian menghela nafas panjang. Tidak ada nak, Bapak hanya merasa gelisah, banyak pikiran soal proyek. Dimas mengangguk perlahan, meski hatinya tidak yakin dengan jawaban itu. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak ingin membuat ayahnya semakin tertekan. Di malam berikutnya, teror semakin intens. Pak Diro mulai mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Genteng atap rumah seperti disiram pasir. Sementara di waktu tertentu terdengar ledakan. Ketika ia membuka pintu, koridor rumah tampak kosong, tetapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia kembali ke tempat tidur berusaha untuk tidur. Namun, ketika ia memejamkan mata, sosok bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini berdiri di sudut kamar dengan mata merah menyala. Pak Diro terbangun dengan nafas memburu, tetapi saat ia menoleh ke sudut kamar, bayangan itu sudah tidak ada. Ia tahu bahwa apa yang ia alami bukan lagi sekedar mimpi buruk, melainkan teror nyata yang mengintai setiap malam. Sementara itu, di sisi lain, di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di tengah hutan,
Suasana mencekam terasa begitu kental. Lampu minyak yang remang-remang menggantung di sudut ruangan, menciptakan bayangan aneh di dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Bau dupa dan kemenyan menusuk hidung, bercampur dengan aroma anyir darah segar. Pak Joko, sang rival dari Pak Diro, dengan wajah tegang duduk bersila di depan seorang pria tua berjubah hitam. Wajah pria itu keriput, dengan mata yang seolah tidak berkedip, menatap tajam ke arah mangkuk besar di depannya. Dalam mangkuk itu terdapat berbagai benda aneh, potongan rambut, kain, paku, benang, dan darah ayam hitam. "Bagaimana, Ki?" tanya Joko dengan nada gelisah. "Apakah ritual ini benar-benar akan berhasil? Pokoknya dia harus mati dalam 40 hari atau usahaku akan hancur." Ki Sentong, dukun hitam yang terkenal dengan ilmu santetnya, mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar Pak Joko diam. Ia mengambil sebilah keris kecil di sampingnya, mengoleskan minyak wangi berbau tajam, lalu mencelupkannya ke dalam mangkuk. "Tenang, Joko," jawab Ki Sentong dengan suara parau. "Ritual sudah dimulai, takdirnya sudah ditentukan." Pak Joko menghela nafas panjang. Meski kegelisahannya masih jelas terlihat, ia memandang ke arah Ki Sentong yang mulai melantunkan mantra dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Mantra itu terdengar asing, diucapkan dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Pak Joko. Ki Sentong kemudian menyalakan lilin hitam dan menancapkan 3 paku kecil ke sebuah boneka kain lusuh yang tergeletak di depannya. Setiap paku ditusukkan dengan perlahan diiringi mantra yang lebih keras. "Yang pertama, untuk melemahkan tubuhnya," ucap Ki Sentong, menancapkan paku pertama di kepala boneka. "Yang kedua, untuk menyiksa batinnya," lanjutnya sambil menancapkan paku kedua di dada boneka itu. "Yang ketiga, untuk memutuskan nyawanya," ia berkata dengan suara yang lebih tajam, lalu menusukkan paku terakhir ke perut boneka. Pak Joko menahan nafas. Tubuhnya sedikit gemetar menyaksikan ritual mengerikan itu. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sudah melewati batas moral, tetapi dendam dan ambisi telah membutakan hatinya. Setelah selesai dengan boneka, Ki Sentong mengambil sebuah wadah kecil berisi darah ayam hitam. Ia mencipratkan darah itu ke arah boneka sambil terus melantunkan mantra. Asap kemenyan semakin pekat, memenuhi ruangan dengan bau yang memuakkan. "Setiap malam dia akan semakin menderita," kata Ki Sentong dengan nada dingin. "Bayangan hitam akan menghantuinya dan tubuhnya akan melemah perlahan. Dalam 40 hari dia akan menemui ajalnya." Pak Joko mengangguk pelan, meski wajahnya masih menunjukkan kecemasan. Apa tidak ada kemungkinan dia bisa diselamatkan? Bagaimana kalau dia mencari bantuan, Ki?" Ki Sentong tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar menyeramkan. "Kecuali dia menemukan orang yang lebih kuat dari aku, takdirnya sudah tidak bisa berubah. Santet ini adalah kutukan yang tidak bisa dilawan oleh sembarang orang." Pak Joko berdiri mengeluarkan amplop tebal dari saku jasnya dan meletakkannya di depan Ki Sentong. "Ini mahar sesuai yang kita sepakati, Ki. Saya tidak peduli berapa biayanya, yang penting dia tidak bisa menghalangi jalanku." Ki Sentong mengambil amplop itu tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Pak Joko dengan senyum tipis, seolah yakin bahwa semua akan berjalan sesuai rencananya. "Joko, ingat ini," kata Ki Sentong sebelum Pak Joko meninggalkan tempat itu. "Santet ini tidak hanya membawa kematian, tapi juga penderitaan. Kalau kau ragu atau merasa bersalah, itu hanya akan memperlemah kutukannya. Jangan goyah, tetap menjadi orang yang kejam." Pak Joko mengangguk tanpa menjawab. Ia melangkah keluar, meninggalkan rumah kecil itu. Malam yang gelap menyelimuti hutan, hanya diiringi oleh suara serangga malam dan gemerisik dedaunan. Namun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Sementara itu di sisi lain, pagi itu Pak Sumarno datang ke rumah Pak Diro dengan wajah cemas. Ia telah mendengar kabar tentang kejadian aneh yang terus menghantui sahabatnya. Tanpa banyak basa-basi, ia mengajak Pak Diro ke sebuah pesantren kecil di sebuah tempat seorang kiai sepuh tinggal. "Percayalah padaku, Diro, kalau ini benar-benar santet, hanya kiai sepuh yang bisa menolong," kata Pak Sumarno sambil mengemudikan mobilnya. Pak Diro yang tubuhnya semakin lemah dan wajahnya pucat
hanya mengangguk pelan. Ia terlalu lelah untuk membantah, dan rasa putus asa mulai menyelimuti pikirannya. Sesampainya di pesantren, suasana terasa tenang. Udara sejuk dan suara gemericik air dari sungai kecil dekatnya memberikan rasa damai yang sudah lama tidak dirasakan oleh Pak Diro. Di depan sebuah bangunan sederhana, seorang pria tua dengan sorban putih duduk di atas tikar, memegang tasbih di tangannya. "Kiai Sepuh, Assalamualaikum. Saya membawa sahabat saya, namanya Pak Diro," kata Pak Sumarno sambil membungkukkan badan. "Waalaikumsalam." Kiai Sepuh mengangguk perlahan, matanya menatap tajam ke arah Pak Diro. Tatapan itu seolah mampu menembus ke dalam hati, membaca apa yang tersembunyi di balik tubuh yang lemah itu. "Masuklah," kata Kiai Sepuh dengan suara lembut namun penuh wibawa. Di dalam ruangan sederhana, Pak Diro duduk bersila di hadapan Kiai Sepuh. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena penyakit yang dideritanya, tetapi juga karena perasaan takut yang tidak bisa ia jelaskan. "Kamu tahu apa yang sedang terjadi padamu, Nak?" tanya Kiai Sepuh perlahan. Pak Diro menggeleng, kemudian menjawab dengan suara serak. "Saya tidak tahu, Kiai. Saya hanya merasa tubuh saya semakin lemah, dan saya terus dihantui oleh hal-hal aneh, Kiai." Kiai Sepuh mengangguk pelan, mengambil segelas air putih yang telah didoakan sebelumnya dan memberikannya kepada Pak Diro. "Minumlah ini dulu, Nak. Kita bicara setelah kau lebih tenang." Pak Diro meminum air itu dengan perlahan. Rasanya dingin dan menenangkan, seolah membersihkan rasa takut yang menghantui dirinya. Setelah beberapa saat hening, Kiai Sepuh memulai penjelasannya. "Pak Diro, apa yang menimpamu ini bukan penyakit biasa. Sampean terkena santet, sebuah ilmu hitam yang digunakan untuk menyakiti orang lain dengan media perantara dukun yang mengirim setan ke tubuh jenengan. Santet ini tidak hanya menyerang tubuh sampean, tapi juga jiwane sampean kena." Mata Pak Diro melebar mendengar kata-kata itu. "Santet? Tapi kenapa saya, Kiai? Saya tidak pernah menyakiti siapapun." Kiai Sepuh tersenyum tipis. "Terkadang orang yang merasa terancam oleh keberhasilan kita akan melakukan apa saja untuk menjatuhkan kita. Sampean baru saja memenangkan tender besar, bukan?" Pak Diro mengangguk. "Nggih, Yai. Tapi saya tidak pernah berpikir itu bisa membuat seseorang membenci saya." Ikulah donya, Le. Itulah dunia. Dengki dan iri hati bisa membuat seseorang melupakan akhlaknya," jawab Kiai Sepuh sambil menghela nafas panjang. Kiai Sepuh kemudian meminta Pak Diro untuk duduk di tengah ruangan. Ia menyalakan dupa dan mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Arab dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Asap buhur perlahan memenuhi ruangan, memberikan aroma yang menenangkan. Setelah beberapa saat, Kiai Sepuh berhenti dan menatap Pak Diro. "Ini baru permulaan. Ritual pembersihan awal ini untuk menguatkan tubuhmu, namun perjalananmu masih panjang. Kamu harus bersiap karena ini bukan hanya tentang fisikmu, tapi juga tentang imanmu." Pak Diro menunduk. Air mata mulai menetes mengalir di pipinya. "Tolong saya, Yai. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Kiai Sepuh mengulurkan tangan, menyentuh bahu Pak Diro dengan lembut. "Kamu harus kuat. Doa dan ketulusan hati adalah senjata terkuat melawan ilmu hitam. Jangan pernah ragu pada kekuatan Tuhan. Selama kamu percaya, tidak ada santet yang bisa mengalahkanmu." Malam itu langit terlihat gelap pekat tanpa bintang. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suasana di pesantren Kiai Sepuh terasa mencekam, seolah semesta tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di dalam ruangan sederhana yang hanya diterangi cahaya lampu minyak, Kiai Sepuh bersiap memulai ritual pembersihan. Pak Diro duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh beberapa santri yang membantu Kiai Sepuh. Di sudut lain, Bu Ratmi duduk bersama Pak Sumarno
memegang tangan Dimas yang terlihat ketakutan. Kiai Sepuh berdiri di depan Pak Diro, memegang tasbih besar di tangan kanannya. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah membawa energi yang tidak terlihat namun terasa begitu kuat. "Tutup matamu, Diro," perintah Kiai Sepuh. "Ikuti setiap doa yang saya ucapkan dan jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Pak Diro mengangguk, menutup matanya dengan perlahan. Namun tidak lama setelah itu, tubuhnya mulai bergetar hebat. Suara nafasnya menjadi berat, seperti sedang menahan sesuatu yang tidak terlihat. "Subhanallah," gumam salah satu santri. Gangguan mulai terasa. Angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Meski semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat, lampu minyak berkedip-kedip, hampir padam. Bu Ratmi memeluk Dimas dengan erat, wajahnya dipenuhi kecemasan. "Kiai, apa yang terjadi?" tanya Bu Ratmi dengan suara gemetar. Kiai Sepuh tidak menghentikan doanya. Ia tetap melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang semakin keras. "Ini gangguan gaib, Bu Ratmi. Mereka mencoba menghalangi kita. Tetaplah tenang dan berdoa." Pak Diro tiba-tiba berteriak, suaranya penuh kesakitan. Tubuhnya mengejang dan keringat deras mengalir di dahinya. Tolong saya." Kiai Sepuh menatap salah satu santri. "Tolong, ambilkan air yang sudah saya doakan, cepat ya." Santri itu segera berlari keluar ruangan dan kembali membawa sebuah kendi kecil berisi air. Kiai Sepuh mengambil air tersebut dan menuangkannya perlahan di kepala Pak Diro sambil terus membaca doa. "Ya Allah, lindungi hamba-Mu dari segala kejahatan yang dikirimkan oleh manusia dan jin," ucap Kiai Sepuh dengan penuh kekhusyukan. Air itu mengalir di kepala Pak Diro dan tiba-tiba terdengar suara seperti desisan ular dari tubuhnya. Semua orang di ruangan itu terkejut, termasuk Pak Sumarno. "Apa itu, Kiai?" tanya Pak Sumarno dengan wajah pucat. "Itu sebagian energi negatif sedang keluar dari tubuhnya," jawab Kiai Sepuh dengan tenang. "Jangan khawatir, semuanya terus berdoa." Di tengah kekacauan itu, Kiai Sepuh berkata kepada Bu Ratmi, "Bu Ratmi, ini akan menjadi ujian besar bagi keluarga kalian. Ini belum selesai, masih panjang, sabar ya," kata Kiai Sepuh dengan suara lembut namun tegas. Bu Ratmi menatap Kiai Sepuh dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Iya Kiai, tetap tolong kami dan bimbing kami. Yang penting suami saya selamat dulu, Yai." Kiai Sepuh mengangguk. "Kunci dari keberhasilan ritual ini adalah iman dan kesabaran. Tetap percaya kepada kekuatan Allah. Sabar ya." Pagi itu suasana rumah Pak Diro masih dipenuhi kekhawatiran. Meski mereka baru saja melewati malam berat dengan ritual penyembuhan di pesantren Kiai Sepuh, tubuh Pak Diro berangsur membaik, mulai sedikit-sedikit sehat, tapi jelas terlihat bahwa masalah belum selesai. Ketika Bu Ratmi sedang menyiapkan sarapan di dapur, terdengar suara benda jatuh dari kamar Dimas. Suara itu begitu keras, hingga membuat Bu Ratmi segera berlari menuju kamar anak sematawayangnya. "Dimas!" teriak Bu Ratmi dengan panik. Di dalam kamar, Dimas tergeletak di lantai. Tubuhnya lemah dengan wajah yang memucat. Ia mengerang pelan, tanpa kesakitan. Bu Ratmi langsung menghampiri dan memeriksa suhu tubuhnya. Panas tubuh Dimas begitu tinggi, seperti sedang terbakar dari dalam. Di dalam kamar, Dimas tergeletak di lantai. Tubuhnya lemah dengan wajah yang memucat. Ia mengerang pelan, tanpa kesakitan. Bu Ratmi langsung menghampiri dan memeriksa suhu tubuhnya. Panas tubuh Dimas begitu tinggi, seperti sedang terbakar dari dalam. Pak Diro yang mendengar keributan itu segera masuk ke kamar. "Ada apa, Bu? Apa yang terjadi dengan Dimas?" tanyanya terlihat panik. "Dia panas, Pak. Tadi dia jatuh dari tempat tidur," jawab Bu Ratmi dengan suara gemetar. Pak Diro mengangkat tubuh Dimas dan membaringkannya kembali ke tempat tidur. "Dimas, kamu kenapa, Nak?" tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Dimas hanya menggeleng lemah, tidak mampu berbicara banyak. Aku pusing, Bu. Badanku sakit semua,"
Sore harinya teror baru muncul. Saat Bu Ratmi sedang berdiri di ruang tengah, ia mulai mendengar suara bisikan. Awalnya hanya samar, seperti angin berdesir. Namun lama-kelamaan, suara itu menjadi jelas. "Semua ini salah suamimu." Bu Ratmi terdiam, tubuhnya membeku. Ia melihat sekeliling, namun tidak ada siapapun di ruangan itu. Suara itu datang lagi, kali ini lebih keras. "Tinggalkan dia, atau kau juga akan celaka." Bu Ratmi berlari ke kamar. Wajahnya pucat. Ia menutup pintu dengan tergesa-gesa dan bersandar di belakangnya. Mencoba mengatur nafas yang memburu. "Pak, aku dengar sesuatu, Pak," kata Bu Ratmi kepada Pak Diro yang duduk di tepi ranjang menemani Dimas. "Apa maksudmu, Bu?" tanya Pak Diro, terlihat bingung. "Bisikan, suara itu suara yang menuduhmu membawa malapetaka bagi keluarga kita," kata Bu Ratmi, suaranya bergetar. Malam itu setelah Dimas akhirnya tertidur dengan tubuh yang masih lemah, Pak Diro duduk di ruang tengah bersama Bu Ratmi. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Malam itu setelah Dimas akhirnya tertidur dengan tubuh yang masih lemah, Pak Diro duduk di ruang tengah bersama Bu Ratmi. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. "Bu, aku harus minta maaf, Bu," kata Pak Diro tiba-tiba. Bu Ratmi menatap suaminya dengan bingung. "Kenapa, Pak?" "Ya karena semua ini salahku, Bu," ucap Pak Diro, suaranya serak. "Aku terlalu ceroboh. Aku seharusnya lebih hati-hati dalam menjalankan bisnis. Jika aku tidak menang tender itu, mungkin kita tidak akan mengalami semua ini." Bu Ratmi menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Pak, jangan salahkan dirimu. Ini bukan salahmu. Bapak hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Ya, tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang, Bu. Dimas sakit, ibu juga dihantui, dan aku hampir mati. Aku merasa aku telah membawa malapetaka bagi kalian," kata Pak Diro. Matanya mulai berkaca-kaca. Bu Ratmi menggeleng tegas. "Tidak, Pak. Kita akan melaluinya bersama. Kita adalah keluarga, dan keluarga tidak akan meninggalkan satu sama lain, apapun yang terjadi." Percakapan itu memberikan sedikit kekuatan bagi Pak Diro. Meski hatinya masih berat, namun malam itu belum berakhir. Ketika mereka akhirnya memutuskan untuk tidur, suara langkah kaki berat terdengar dari luar kamar. Pak Diro terbangun dan mendengarkan dengan seksama. Langkah itu terdengar berat, seperti seseorang yang berjalan dengan beban di punggungnya. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu perlahan. Namun tidak ada siapapun di luar, hanya koridor rumah yang gelap dan dingin. Pak Diro kembali menutup pintu, mencoba menenangkan dirinya. Pagi itu setelah melewati malam yang mencekam, Pak Diro, Bu Ratmi dan Dimas kembali ke pesantren Kiai Sepuh untuk melanjutkan ritual penyembuhan. Wajah Kiai Sepuh terlihat serius, matanya penuh perenungan. Ia memandang Pak Diro sejenak, lalu meminta semua orang duduk. "Ada sesuatu yang harus kita bicarakan, Nak Diro," ujar Kiai Sepuh, suaranya tenang, tapi ada nada berat di dalamnya. "Apa itu, Yai?" tanya Pak Diro dengan hati-hati. Kiai Sepuh mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Semalam, saat saya berdoa untuk perlindunganmu, ada sebuah petunjuk yang turun. Saya melihat sosok yang mengirimkan santet itu kepadamu, Nak." Ruangan itu langsung hening. Suara burung berkicau di luar terdengar, seperti gema yang jauh. Pak Diro menatap Kiai Sepuh dengan pandangan tajam, sementara Bu Ratmi terlihat was-was. "Siapa, Kiai? Siapa yang tega melakukan ini padaku?" tanya Pak Diro. Suaranya bergetar antara marah dan penasaran. Kiai Sepuh mengangguk pelan. "Orang itu adalah saingan bisnismu, Pak Joko." Pak Diro membelalakan matanya. "Pak Joko? Maksud Kiai rekan bisnis saya? Pesaing dalam tender itu?" "Betul, Nak," jawab Kiai Sepuh. Dia merasa iri dan dendam karena kalah darimu. Dalam kemarahannya, dia mendatangi seorang dukun hitam untuk menjatuhkanmu. Bu Ratmi terlihat terguncang. "Ya Allah, bagaimana mungkin dia tega melakukan itu, Pak? Bukankah kalian dulu pernah bekerja sama?" Pak Diro terdiam. Tubuhnya terasa lemas mendengar nama Pak Joko disebut.
Ia mengingat semua percakapan mereka di masa lalu. Saat Pak Joko terlihat begitu ramah dan bersahabat, ternyata semua itu hanya kedok. Aku tidak percaya, gumam Pak Diro, lebih kepada dirinya sendiri. Dia ingin membunuhku karena urusan bisnis. Kiai Sepuh menatap Pak Diro dengan penuh pengertian. Kadang nak, manusia dibutakan oleh ambisi. Mereka rela melakukan apapun demi mencapai keinginan pribadinya, bahkan melanggar batasan moral dan agama. Tapi Yai, bagaimana aku bisa menerima ini? Dia mencoba membunuhku, menyakiti keluargaku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya, ucap Pak Diro. Suaranya dipenuhi amarah yang terpendam. Kiai Sepuh tersenyum tipis. Meski wajahnya tetap serius. Maafkan musuhmu nak, tapi tetaplah waspada. Memaafkan bukan berarti melupakan. Itu adalah cara untuk membebaskan dirimu dari beban dendam. Pak Diro menggeleng pelan. Tapi bagaimana aku bisa memaafkan orang yang ingin membunuhku, Kiai? Apalagi dia menyakiti anak dan istriku juga. Suasana menjadi hening sejenak. Bu Ratmi yang dari tadi mendengarkan akhirnya angkat bicara. Pak, Kiai Sepuh benar. Kita harus menyerahkan semua ini kepada Allah. Biarkan dia yang mengadili. Pak Diro memandang istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu kata-kata itu benar, tapi hatinya masih terasa berat. Aku akan mencoba, Bu, tapi aku tidak tahu apakah aku sanggup. Dimas yang duduk di dekat Bu Ratmi tiba-tiba berkata. Suaranya pelan namun tegas. Pak, kalau kita dendam, apa bedanya kita dengan Pak Joko? Kata-kata itu menghantam hati Pak Diro seperti pukulan keras. Ia terdiam, memandangi anaknya yang masih lemah tapi bisa berpikir begitu bijak. Kiai Sepuh meletakkan tangannya di bahu Pak Diro. Anakmu benar, Diro. Dendam hanya akan mengikatmu pada lingkaran kebencian. Jika kau ingin benar-benar sembuh, bukan hanya dari santet ini, tapi juga dari luka batinmu, kau harus melepaskan rasa dendam itu. Pak Diro akhirnya mengangguk pelan. Baik, Yai, saya akan mencoba memaafkannya. Meski sulit, tapi saya tidak akan tinggal diam jika dia mencoba mencelakai saya lagi. Itulah yang saya harapkan darimu, jawab Kiai Sepuh. Tetaplah waspada, tapi jangan biarkan kebencian menguasai hatimu. Malam itu, ritual penyembuhan di pesantren Kiai Sepuh berlangsung kembali. Pak Diro duduk bersila di ruangan khusus yang dipenuhi aroma buhur dan lantunan ayat-ayat suci. Di sekelilingnya Kiai Sepuh dan beberapa asisten sedang melantunkan doa dan zikir dengan khusyuk. Namun, suasana damai itu tiba-tiba berubah ketika salah satu jendela di sudut ruangan bergerak tanpa sebab. Ruangan terasa lebih dingin dan angin yang tidak diketahui sumbernya mulai berhembus pelan. Kiai Sepuh menghentikan zikirnya dan membuka mata perlahan. Wajahnya menunjukkan kewaspadaan. Ada sesuatu yang tidak beres, gumamnya. Asisten utama Kiai Sepuh, Pak Karim, mengangkat kepalanya. Kiai, apakah ini gangguan? Kiai Sepuh mengangguk. Iya, dukun itu tahu kalau hari ini kita sedang melawan. Ia mencoba mengirimkan serangan balik. Tiba-tiba Pak Diro yang sebelumnya hanya duduk tenang mulai merasakan tubuhnya berat. Ia memegang kepalanya sambil mengerang pelan. Aduh, Kiai, sakit sekali Kiai. Ada yang menekan kepalaku, tolong, katanya dengan suara lemah. Tenang nak, jangan takut. Gangguan ini hanya ujian, ujar Kiai Sepuh dengan nada menenangkan. Namun sebelum Kiai Sepuh bisa melanjutkan, salah satu asistennya, Pak Badrun, tiba-tiba berteriak keras. Suaranya berubah seperti berasal dari dua orang yang berbicara bersamaan. Matanya melotot dan tubuhnya bergetar hebat. Diam kalian, jangan ganggu pekerjaanku, teriak Pak Badrun seperti orang kesurupan dengan suara serak yang bukan miliknya. Ia mulai meronta, mencoba melepaskan diri dari kendali. Kiai Sepuh berdiri dan mendekatinya dengan cepat. Pak Karim, pegang tangannya. Jangan biarkan dia bergerak bebas dulu, perintahnya tegas. Pak Karim segera memegang tangan Pak Badrun yang mulai memukul-mukul udara dengan kekuatan luar biasa. Tubuh kecil Pak Karim terlihat kesulitan menahan tenaga Pak Badrun yang kerasukan. Pegang terus talinya, jangan biarkan makhluk itu lepas, seru Kiai Sepuh sambil mengambil seutas tali putih yang telah didoakan sebelumnya.
Pak Kari memegang erat tali tersebut. Sementara Kiai Sepuh mulai membaca doa dengan suara lantang. Jendela semakin bergoyang hebat. Brak-brak. Hampir kacanya hingga pecah secara misterius. Pak Diro menyaksikan semua itu dengan ketakutan. Ia ingin membantu tetapi tubuhnya terasa lemas. Seperti ada beban berat yang menahannya di tempat duduk. Apa yang terjadi, Kiai? Apakah ini karena aku? Tanya Diro dengan suara gemetar. Bukan salahmu, nak. Ini bagian dari perlawanan mereka. Tetaplah tenang dan terus berdoa, jawab Kiai Sepuh sambil melanjutkan zikirnya. Pak Badrun terus meronta, mengeluarkan suara tawa menyeramkan yang menggema di ruangan. Kalian tidak akan bisa menyelamatkan dia. Dia akan mati dalam waktu 40 hari. Seperti yang telah ditentukan sejak santet ini menyerangnya. Kiai Sepuh tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Ia terus melantunkan doa hingga akhirnya tubuh Pak Badrun mulai melemah. Tawa menyeramkan itu perlahan menghilang, digantikan oleh isakan lemah. Beberapa saat, Pak Badrun terkulai lemas di lantai. Pak Karim melepaskan tali yang melilit tangannya, dan suasana di ruangan kembali tenang. Kiai, apa yang barusan terjadi? Tanya Pak Diro dengan nada khawatir. Makhluk itu adalah suruhan dukun yang mencoba menghentikan ritual kita. Mereka tahu kita semakin mendekati penyembuhan total, jawab Kiai Sepuh sambil menyeka keringat di dahinya. Bu Ratmi yang sejak awal berdoa di sudut ruangan mendekati suaminya. Pak, sampean baik-baik saja kan, Pak? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku tidak apa-apa, Bu, jawab Pak Diro sambil mencoba tersenyum, meski tubuhnya masih terasa lemas. Kiai Sepuh memandang mereka berdua dengan tatapan penuh ketegasan. Gangguan seperti ini akan terus datang, tapi jangan gentar. Dengan doa dan keimanan yang kuat kita bisa melawan mereka. Pagi itu suasana pesantren Kiai Sepuh terasa berbeda. Para santri mulai berdatangan di Serambi, tempat Pak Diro, untuk istirahat dan melakukan penyembuhan. Pak Diro yang masih dalam proses penyembuhan duduk di Serambi, terlihat lelah tetapi tekad di matanya tidak pudar. Kiai Sepuh menghampiri Pak Diro sambil membawa segelas air putih. Nak Diro, 3 hari ke depan kamu harus menjalani puasa mutih. Tidak ada makanan atau minuman lain selain air putih saat sahur dan buka, dan nasi putihnya ya. Ini akan memperkuat jiwamu dan menetralkan energi negatif di tubuhmu. Pak Diro menatap Kiai Sepuh dengan keraguan. Apakah saya sanggup, Yai? Tubuh saya sudah lemah. Kiai Sepuh tersenyum lembut. Kemenangan bukan soal melawan, tapi soal bertahan. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Percayalah, nak. Pak Diro mengangguk. Baik, Yai, saya akan melakukannya. Singkat cerita, di malam hari ritual doa besar dimulai. Kiai Sepuh memimpin zikir panjang diikuti oleh para santri yang memadati halaman Serambi. Doa itu menggema ke seluruh pesantren, melawan energi jahat yang terus mengintai. Sementara itu di dalam kamar Bu Ratmi memeluk Dimas yang masih terlihat lemah. Kita harus kuat, nak. Bapakmu sedang berjuang, ucapnya dengan nada bergetar. Aku tahu, Bu, aku juga akan berdoa, jawab Dimas sambil memejamkan mata, bergabung dalam lantunan doa yang memenuhi malam itu. Puasa hari pertama Pak Diro selesai. Dan di tengah suasana yang mulai membaik, Pak Diro menerima kabar mengejutkan dari salah satu karyawannya, Pak Ahmad. Pak, saya harus memberitahu sesuatu. Ada yang salah di kantor, kata Pak Ahmad dengan gugup. Apa maksudmu? Tanya Pak Diro dengan kening berkerut. Pak Joko tahu semua strategi tender kita. Itu karena ada orang dalam yang membocorkan informasi, Pak. Pak Diro terdiam sejenak, berusaha mencerna informasi itu. Siapa orang itu? Tanyanya dengan nada yang mulai meninggi. Maaf, Pak, itu Pak Bayu. Dia mengaku diberi uang oleh Pak Joko. Disogok, Pak, jawab Pak Ahmad sambil menundukkan kepala. Sementara itu, saat Pak Diro sudah memasuki hari terakhir puasa mutih, dan kebetulan di malam ke-39 serangan santet itu dilancarkan, malam itu terasa gelap dan mencekam. Pak Diro yang menjalani puasa mutih merasa tubuhnya semakin enak, dan tiba-tiba rasa sakit luar biasa menyerang dadanya. Ia jatuh tersungkur, muntah darah di tengah kamar di malam ke-39. Kiai, tolong, teriak Bu Ratmi, panik melihat suaminya sekarat.
Kiai Sepuh segera datang dengan membawa air doa. Ia membasuhkan air itu ke wajah Pak Diro sambil melantunkan ayat-ayat suci dengan lantang. Sementara itu, sesaat setelah Pak Diro terkapar, Kiai Sepuh langsung melakukan meditasi meraga sukma. Di alam gaib pertarungan sengit terjadi. Kiai Sepuh berdiri di tengah lingkaran cahaya putih menghadapi sosok gelap besar, si dukun hitam yang mengirimkan santet tersebut. "Lepaskan dia, atau aku akan menghancurkanmu, wahai dukun laknat," kata Kiai Sepuh dengan nada tegas. Dukun hitam itu tertawa menyeramkan. "Kau pikir aku takut pada ilmu putihmu? Dia akan mati sesuai waktunya." Kiai Sepuh mengangkat tangannya dan cahaya terang menyelimuti tubuhnya. "Kau tidak bisa melawan kehendak Allah. Aku di sini bukan untuk melawanmu, tapi untuk menghapus kezalimanmu." Pertarungan itu berlangsung sengit dengan energi terang dan gelap saling bertabrakan. Di dunia nyata, tubuh Pak Diro menggeliat mencoba melawan rasa sakit yang terus menyerangnya. Bu Ratmi dan Dimas hanya bisa menangis memohon pertolongan. Akhirnya, dengan lantunan doa terakhir Kiai Sepuh, energi gelap itu menghilang. Dukun hitam berteriak marah sebelum menghilang dalam kegelapan. Di dunia manusia, Pak Diro tiba-tiba menarik nafas panjang. Darah berhenti mengalir dan tubuhnya menjadi tenang. "Pak Kiai, apa sudah selesai Pak Kiai?" tanya Bu Ratmi dengan suara penuh harap. "Belum sepenuhnya Bu Ratmi, tapi insya Allah serangan gaibnya selesai. Kita sekarang bawa Pak Diro ke rumah sakit. Ayo cepat." Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Sepuh membasuhkan air yang sudah didoakan kepada Pak Diro sebelum berangkat ke rumah sakit. Pak Diro yang mulai pulih dari semua teror berdiskusi dengan Kiai Sepuh tentang keadaannya. "Kiai, saya dengar kabar bahwa Pak Joko kini kehilangan segalanya. Apakah itu karmanya Pak Yai?" tanya Pak Diro dengan nada lirih. Kiai Sepuh tersenyum tipis. "Hidup itu tentang keseimbangan. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Namun jangan biarkan kebencian menguasaimu. Doakan dia agar ia juga bisa memperbaiki hidupnya." Pak Diro mengangguk meskipun hatinya masih berat. "Saya akan mencoba Yai." Beberapa minggu berlalu, Pak Diro kini tampak lebih sehat dan ceria. Proyek yang hampir hancur akibat sabotase berhasil ia selamatkan dengan usaha keras. Hubungan dengan keluarga juga membaik, terutama setelah ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Di suatu sore, Pak Diro duduk bersama Bu Ratmi di serambi rumah mereka. Dimas sedang santai dengan kopinya dan membaca buku. "Aku bersyukur masih bisa bersama kalian," ucap Pak Diro sambil menggenggam tangan istrinya. Bu Ratmi tersenyum haru. "Ya kami juga Pak, ini semua berkat doa dan usaha kita. Aku bangga punya suami sekuat dirimu Pak." Pak Diro juga mulai belajar lebih dalam tentang spiritualitas. Sering berdiskusi, mengkaji dengan Kiai Sepuh tentang makna kehidupan. Ia menemukan ketenangan dalam menerima apa yang terjadi sebagai bagian dari rencana Tuhan. Pak Diro mengunjungi Kiai Sepuh untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. "Terima kasih Kiai, saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Bapak lakukan untuk saya dan keluarga saya Kiai," kata Pak Diro dengan penuh rasa syukur. Kiai Sepuh tersenyum bijak. "Nak Diro, apa yang terjadi padamu adalah ujian. Hidup adalah ujian. Selalu ingat untuk rendah hati meski kau berada di puncak keberhasilan." Pak Diro mengangguk. "Saya akan mengingatnya Kiai." Selesai. Pak Diro pulang ke rumah dengan hati yang lebih tenang, menyadari bahwa hidup adalah perjalanan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Di kejauhan mentari terbenam perlahan, memberi isyarat akhir yang damai untuk perjalanan hidupnya yang penuh liku. Semoga terhibur. Fakta secara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.